Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dana Darmawan, T2019-1180 akan menjelaskan tentang jenis-jenis media non-cetak. Yang pertama, media audio adalah bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan sehingga terjadinya proses belajar. Bahan ajar audio terdiri dari dua jenis, yaitu kaset atau compact disc atau piringan hitam dan radio. Program audio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran individual, berkelompok, maupun massal. Tetapi pembelajaran yang menggunakan bahan ajar dengar akan kurang efektif jika di dalam sekolah tersebut dihadapkan dengan peserta didik yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Yang kedua yaitu audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antar gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Berikut yang termasuk dalam kategori bahan ajar audio visual yaitu televisi, video, VCD, sound, slide, dan film. Yang ketiga, media multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, audio, teks, grafik, gambar, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari sebuah presentasi. Bahan ajar interaktif antara lain CAI atau Computer Assisted Instruction, compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning material. CD interaktif adalah program interaktif yang dibuat untuk menyampaikan informasi penting, di mana user dapat menavigasikan program tersebut. Yang keempat yaitu media display adalah sarana yang dimanfaatkan untuk menampilkan gambar atau kartun, poster, dan objek-objek tiga dimensi yang kecil atau material belajar lainnya. Bahan ajar display adalah jenis bahan ajar yang berisi materi tulisan atau gambar yang dapat ditampilkan di dalam kelas, di kelompok kecil, atau siswa secara perseorangan yang menggunakan alat proyeksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fakih, NIM T2019-1195. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari paper saya, yaitu tentang pengembangan dan pemanfaatan audio dalam pembelajaran. Pengembangan media audio dalam pembelajaran maksudnya itu sebagai bahan yang mengandung pesan dan bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Nah, kemudian pengembangan media audio sama halnya dengan pengembangan media lainnya yang secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan, produksi, dan evaluasi. Nah, kemudian perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan penentuan, menganalisis, dan keadaan sasaran. Nah, di sini evaluasi sebagai kegiatan untuk program, apakah program tersebut bisa dipakai atau perlu direvisi atau disesuaikan lagi. Nah, penyajian dengan suara yang hanya mengandalkan salah satu dari keindera kelima mempunyai kekurangan-kekurangan ditinjau dari sudut pandang belajar. Keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio meliputi, nah, yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Misalnya, siswa mengidentifikasi kejadian tertentu dari rekaman yang didengarkan. Kemudian yang kedua, mengikuti pengarahan. Nah, misalnya sambil mendengarkan persyaratan atau kalimat singkat. Untuk yang ketiga yaitu melatih daya analisis. Misalnya, siswa menentukan urutan-urutan kejadian atau suatu peristiwa, atau menentukan ungkapan mana yang menjadi sebab atau mana yang menjadi akibat. Kemudian yang keempat yaitu menentukan arti dari konteks. Misalnya, siswa mendengarkan pernyataan yang belum lengkap sambil berusaha menyempurnakannya dengan memilih kata yang disiapkan. Nah, yang kelima, memilah
informasi atau gagasan yang relevan dan yang tidak relevan. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah ini yang ditujukan untuk menyajikan materi audio, yaitu yang pertama, mempersiapkan diri. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. Kemudian yang kedua, membangkitkan kesiapan siswa. Siswa dituntut agar memiliki kesiapan untuk mengajar, misalnya dengan cara memberikan komentar awal dan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, mendengarkan materi audio. Tuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara pengantar dan mulanya proses mendengar. Nah, yang keempat yaitu diskusi. Membahas materi program audio, sebaiknya setelah mendengar program itu, diskusi dimulai secara informal dengan mengajukan suatu pertanyaan yang bersifat umum. Nah, atau bagian mana yang paling berkesan dan paling menonjol dari program itu. Nah, untuk yang terakhir adalah menindaklanjuti program. Pada umumnya, diskusi dan evaluasi setelah mendengarkan program mengakhiri suatu kegiatan belajar. Namun demikian, diharapkan siswa akan termotivasi untuk mempelajari lebih banyak tentang pelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arifin, NIM T 2019-1169. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibahas oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan dan pemanfaatan PowerPoint dalam pembelajaran. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi presentasi dalam komputer yang penggunaannya sangat mudah. Karena program PowerPoint ini dapat diintegrasikan dengan Microsoft lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. PowerPoint juga merupakan salah satu program di bawah program Microsoft Office. Program komputer dan tampilan ke layar dengan menggunakan layar LCD atau proyektor. Pembelajaran menggunakan media PowerPoint ini dirancang untuk pembelajaran yang interaktif, di mana dalam media presentasi PowerPoint dirancang dan dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk petunjuk pengguna, misalkan seperti materi pembelajaran dan soal latihan. Selanjutnya adalah pengembangan dan pemanfaatan buku elektronik dan pembelajaran. Pengertian dari buku elektronik adalah buku yang disimpan dalam bentuk file, pada umumnya berakhiran dengan bentuk PDF, dan dapat di-download juga atau dikirim dengan cara mengirimnya melalui email. Email sendiri artinya adalah surat elektronik. Dengan buku elektronik maka jarak tidak lagi jauh. Mengapa demikian? Karena dengan kita menggunakan email, pesan yang kita kirim akan langsung sampai kepada tujuan yang kita kirimkan. Mungkin cukup sekian video yang hari ini saya buat, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.